Kami dari kelas Bahasa Indonesia kode 1140 Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Pada vlog ini, saya Nadia dan teman-teman kelompok saya Christine, Erlinda, Melissa, dan Mikaela akan menjelaskan mengenai bahasa formal dan informal. Pertama-tama, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh makhluk sosial seperti manusia untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Terdapat dua jenis bahasa yang digunakan sehari-hari, yaitu formal dan informal. Bahasa formal merupakan jenis yang digunakan dalam situasi formal. Contohnya, berbicara di forum yang profesional seperti dalam rapat kantor atau dalam suatu presentasi. Sementara, bahasa informal digunakan dalam situasi yang lebih leluasa, seperti saat bermain dengan teman atau saat berbicara di rumah. Terdapat 6 ciri yang dimiliki oleh bahasa formal dan informal. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kami mempersiapkan dua jenis percakapan. Satu yang menggunakan bahasa formal dan satu menggunakan bahasa informal untuk memperlihatkan dengan jelas perbedaan di antara keduanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan perkenalkan diri Anda. Pada bagian awal ini, terlihat bahwa keduanya menggunakan ragam bahasa formal. Dilihat dari situasinya, yaitu sebuah wawancara pekerjaan, ini merupakan situasi yang formal, sehingga bahasa formal diharapkan untuk digunakan. Satu ciri bahasa formal yang menonjol pada bagian ini adalah pronomina resmi yang digunakan. Kata Anda merupakan pronomina resmi dan bukan merupakan pronomina tidak baku yang biasa ditemukan dalam percakapan pada situasi yang lebih leluasa. Pertama, nama saya adalah Christine Juanita. Saya lulusan dari Universitas Pelita Harapan jurusan Teknologi Pangan pada tahun ini. Saya bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten. Pada saat ini saya sedang mencari perusahaan di bidang pangan agar saya dapat menerapkan kemampuan saya yang sesuai dengan jurusan saya. Pada kalimat-kalimat ini, terlihat dua ciri bahasa formal yang menonjol. Pertama, diksi baku yang digunakan. Kata baku adalah kata yang sudah ditentukan sesuai kaidah tertentu dengan KBBI menjadi acuan. Jelas terdengar bahwa hanya kata baku yang digunakan pada kalimat-kalimat tersebut. Lalu, ciri kedua yang berhubungan dengan diksi baku adalah menghindari unsur bahasa daerah. Kata-kata dalam bahasa daerah bukan merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia, maka tidak diperkenankan untuk digunakan dalam percakapan formal. Kami memiliki lowongan pekerjaan untuk menjadi quality control. Apakah Anda tertarik dengan posisi tersebut? Saya sangat tertarik dengan quality control di perusahaan Anda. Ciri lain yang dapat ditangkap dari percakapan ini adalah afiksasi yang lengkap. Prefix, infix, sufiks, serta konfiks digunakan sesuai maksud yang ingin disampaikan. Kata pekerjaan, tertarik, menjadi, dan juga perusahaan merupakan contoh afiksasi lengkap sesuai maksud yang ingin diutarakan oleh penutur. Apakah Anda memiliki pengalaman kerja? Saya pernah magang di pabrik makanan cepat saji ketika menyelesaikan kuliah. Saya adalah pekerja keras dan akan berusaha keras untuk memenuhi standar perusahaan Anda. Bagus sekali. Apakah Anda tidak keberatan untuk bekerja sampai larut untuk mengenal sistemnya? Tentu saja saya tidak keberatan. Saya sangat paham bahwa sebagai pendatang baru, saya perlu memberikan performa terbaik bagi perusahaan Anda. Pengalaman dan semangat Anda sangat baik. Adakah harapan nominal gaji dalam benak Anda? Mengenai nominal gaji, saya bersedia menyesuaikan diri dengan standar dan peraturan perusahaan Anda. Bagus sekali. Sepertinya sudah cukup interview untuk hari ini. Kami akan menghubungi Anda secepatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Satu dari dua ciri terakhir bahasa formal adalah unsur gramatikal yang konsisten dan eksplisit. Kedua penutur berbicara secara eksplisit tanpa menggunakan kiasan. Hal ini memastikan bahwa maksud yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Ciri terakhir, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, sedikit lebih sulit untuk ditangkap dalam sebuah percakapan, tetapi dapat didengar dari kata-kata yang digunakan bahwa mereka sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita dengarkan contoh percakapan bahasa informal. Hai Mik, Hai Er! piye kabare? Dari awal sudah terlihat bahwa percakapan ini menggunakan bahasa informal. Dari situasinya sudah terlihat lebih leluasa. Ciri yang paling menonjol adalah penggunaan bahasa daerah untuk menanyakan kabar. Baik dong, kemana aja nih lo Er? Sibuk nugas nih gue. Di rumah aja jadinya.
Pasti gara-gara kuliah kan ya, sama banget, gue juga gitu. Kita butuh hiburan gak sih? Bener banget tuh. Setahu gue minggu depan kita udah libur. Mendingan kita jalan-jalan aja gimana? Kuy. Ciri yang paling terdengar dari bagian percakapan ini adalah diksi yang tidak baku. Kata-kata seperti nugas, banget, dan kuy bukan merupakan kata yang baku. Selain itu, pronomina yang digunakan juga tidak resmi. Kata gue bukan merupakan pronomina yang resmi. Yuk, seru nih kayaknya jalan-jalan. Kemana ya, Er? Labuan Bajo tuh gimana? Itu tempat hits setahu gue. Nanti gue cek teman-teman yang lain deh. Seru sih pasti, dan bagus banget tuh kayaknya. Ayo ntar gue ajak Melisa sama Christine juga ya. Kayaknya kita kurang satu orang nih. Siapa? Ajak Nadia aja gimana? Oh iya, Nadia. Dilupain Maaf ya, deh. Nadia. Kita mau stay berapa hari ya? 5 hari? Kurang lama itu gak asik deh. Mending seminggu aja gimana? Bener juga, kita libur sebulan masa stay-nya cuma 5 hari ya. Boleh, ntar gue cek sekalian hotel yang bagus ya. Ya, ini juga gue lagi nyari-nyari sih. Ntar gue share ke lu deh. Boleh. Nanti kita cari yang agak murah aja, jadi bisa belanja banyak di sana. Iya, ntar gue pastiin gue cari yang paling murah sesuai dengan kantong anak kos. Mantap. Ayo nih kita cari. Dari bagian percakapan ini, dapat didengar kata-kata yang kurang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti kata benar yang seharusnya adalah benar. Selain itu, afiksasi yang digunakan juga kurang lengkap jika dibandingkan dengan bahasa formal. Waduh. Bentar ya. Ya, Oh, oke. Mik, gue kayaknya harus duluan deh. Nyokap gue udah manggil nih. waduh, Sorry banget dipanggil ya. ibu negara. Oke, bye-bye, Iya. Er. Oke, bye Mik. Bagian akhir percakapan ini melanggar ciri yang terakhir, yaitu unsur gramatikal yang konsisten dan eksplisit. Penggunaan kiasan ibu negara menjadikan kalimat tersebut tidak eksplisit dan merupakan ciri dari bahasa informal. Setelah kita lihat bersama, 2 contoh percakapan menggunakan bahasa formal serta informal. Kami harap vlog ini dapat membantu dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kedua ragam bahasa ini dan dalam menggunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih.